Masuk murah lur, apalagi fitur-fiturnya oke juga loh. Mengapa kami berani bilang murah? Apa saja fitur dan keunggulan yang ditawarkan? Wit gedang cacai telu, wis gendang di review. Saat IMS 2019 yang berlangsung pada 25 April hingga 5 Mei 2019 lalu, DFSK resmi meluncurkan Glory 560. Nah, iki adine Glory 580. Beruntung kami punya kesempatan untuk datang ke IMS 2019 dan melihat langsung keindahan SUV murah yang kelihatannya gak murahan ini. Dongfeng memang sudah tak asing di Indonesia, salah satunya dikenal sebagai produsen mesin diesel. Tapi untuk brand mobil di Indonesia ya masih tergolong barulah. Cah anyaran iki ning kene, ampun dinakali nggih. Di bawah naungan PT Sokonindo Automobile, mereka membangun pabrik mobil di Serang, Banten pada tahun 2014. Pabrik yang luasnya 20 hektar itu mampu memproduksi 50.000 unit per tahun. Nah, wis ono pabrike ning kene, rasa kuatir nek meh tuku mobil iki. Semoga ra bakal ditinggal lungo pas lagi sayang-sayangi. Kembali ke topik, yaitu review DFSK Glory 560. Kakaknya Glory 560 ini yaitu Glory 580 hadir lebih awal untuk berbagi pasar di kelas medium SUV, bersaing dengan Wuling Almas, Honda CR-V, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, dan lain-lain. Sedangkan Glory 560 masuk di kelas low SUV 7-seater yang sudah dikuasai oleh si kembar ras Terios dan Honda BR-V. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kehadiran Glory 560 ini bisa mengubah pikiran calon pembeli di kelas low MPV, ya karena alasan harga dan kapasitas penumpang. Opo to jane sik ditawarkan di FSK Glory 560 ben masyarakat gelem tuku mobil anyaran alias pendatang baru ini? Apa keunggulannya dibanding para rival? Keunggulan pertama dari aspek dapur pacu. Ras, Terios, dan BR-V sama-sama mengusung mesin 1500 cc. Tetapi yang sangat menarik dari mesin Glory 560 ini adalah aplikasi turbo charger. Turbo ini yang menjadi pembeda antara Glory 560 dengan rivalnya. Glory 560 menggunakan dua jenis mesin yaitu 1500 cc turbo dan 1800 cc NA. Mesin 1500 cc turbo ini mampu menghasilkan daya hingga 150 PS pada RPM 5600. Sedangkan mesin 1800 cc NA hanya mampu mengeluarkan daya 139 PS pada RPM 6000. Ya, berkat induksi paksa turbo ini memang mampu meningkatkan daya secara signifikan. Begitupun dengan torsi. Mesin Glory 1500 cc turbo ini torsi maksimalnya 22% lebih besar daripada yang mampu dihasilkan oleh mesin 1800 cc NA, yaitu pada angka 230 Nm. Kalau boleh dikomparasi, coba kita bandingkan dengan rivalnya di kelas low SUV. Misalnya Honda BR-V 1500 cc yang tenaganya mentok di angka 120 PS pada RPM 6600. Apalagi Terios 1500 cc yang tenaga maksimalnya hanya 104 PS pada RPM 6000. Kenapa BR-V dan Terios tenaga maksimalnya jauh di bawah Glory 560? Ya karena tanpa turbo. Jadi memang turbo ini terbukti mampu mendongkrak daya. Inilah keunggulan Glory 560 dari para rival. Dari aspek tenaga mesinnya, keren yo lur, ampuh tenan iki tenaga nih lur. Aspek kedua kita bahas desain bodi kendaraan. Kita mulai dari bagian depan. Dari bagian muka, sangat tampak bahwa DFSK begitu percaya diri dengan produknya yang satu ini, ditandai dengan dimensi logo DFSK yang mendominasi tampilan tengah. Logo DFSK ini gede lur. Logo berdimensi besar ini ditumpu grill berlapis krom yang berbentuk sayap. Selanjutnya, ada sepasang lampu depan proyektor dengan desain tajam berbentuk mata elang. Sedangkan lampu DRL yang sudah LED ditempatkan di pojok bawah kiri kanan, bersanding dengan fog lamp. Jika kita amati lebih detail, setiap profil bentuk pada bagian depan, mulai dari kap mesin hingga bentuk muka, dibuat dengan garis tajam dan profil tegas. Profil garis tegas juga ada pada bagian samping yang mengalir hingga ke bagian belakang. Pada bodi samping dan belakang Glory 560 ini sepintas mirip dengan Range Rover.
Desain lampu belakang dan profil bodi nih jian mirip tenan rek karo Range Rover. Nek logo DFSK di bagian belakang dicopot terus ditempeli tulisan Range Rover, wong burimu radong nek kuwi Glory 560. Mesti diarani Range Rover. Tapi jangan kau lakukan itu lur, jangan. Itu semacam krisis identitas. Iso tuku Glory ki wae wis alhamdulillah. Nek kuate tuku Glory ki rasah kemaki. Tetep kudu disyukuri. Iya bersyukur ben rezekine iso tambah. Nek rezekine tambah lagi tuku Range Rover. Ngono lur. Halah opo to iki malah dalil. Wis review meneh lanjut. Next kita lihat bagian interior mobil ini. Karena kunci Glory 560 ini wis pinter alias smart key dan mengaplikasikan keyless entry, jadi praktis kalau mau masuk ini mobil. Nah, jeroane istimewa lur. Coba lihat lapisan permukaan pintu dalam ini, mewah lur. Door trim dilapisi bahan kulit yang lembut, seperti dalaman pintu mobil mewah lur. Dan seperti biasanya, di sini ada kontrol power window. Dilihat dari samping, yang pertama tampak spesial dari kabin depan ini adalah desain jok yang sporty, keren, dan dilapisi bahan leather dengan stitching warna merah. Ya, desain joknya sporty dan ergonomis. Sisi kiri dan kanan jok ada profil lengkung yang berguna untuk menumpu seluruh tubuh hingga bagian samping. Pasti nyaman untuk perjalanan jauh. Mesti penak iki nek tak nggo mudik Jogja Palembang. Iki lho empuk banget lur. Lho empuk-empuk ngene iki lho. Karakter sporty semakin diperkuat dengan steering wheel yang berbentuk D atau D-shape. Di sektor kiri roda kemudi ini dilengkapi steering audio control yang memudahkan Anda untuk mengontrol multimedia. Sedangkan di sisi kanan ada kontrol tampilan MID dan telepon. Tampilan MID-nya ini keren juga loh. Di sisi kanan dashboard, ada ikon fitur Stability Control. Sayangnya, Stability Control ini tidak ada pada Glory 560 varian terendah atau termurah. Ada lagi fitur untuk mengatur kaca spion dan kaca spion ini bisa dilipat dengan mekanisme elektronik atau disebut dengan Auto Power Folding Outside Mirror. Sayangnya lagi, fitur ini tidak tersedia pada varian termurah. Kemudian di sisi kiri kemudi, ada tombol Start. Entahlah, sepertinya kok lebih nyaman dan lebih enak kalau start buttonnya ada di sebelah kanan atau di sisi kanan. Sekarang kita geser ke sektor tengah. Sektor tengah dashboard ini dilengkapi layar smart screen 8 inci yang didesain floating, yaitu keluar dari atas dashboard. Desain ini mirip dengan head unit Mazda 6 yang sudah kami review pada video tahun lalu. Dengan posisi di bagian atas dashboard ini sangat memudahkan pengemudi untuk melihatnya, jadi ketinggiannya pas dengan posisi kepala atau pandangan mata pengemudi. Nek posisi ini ngisor kan dadak ndingkluk sik, kan gawe kurang aman dan nyaman. Nah, kalau ngelirik smart screen Glory 560 ini enak banget, posisinya pas. Hal yang tak kalah menarik lainnya adalah dashboard diberi finishing soft touch yang relatif lembut, jadi bukan dari bahan yang keras. Nah, ini menambah kesan mewah di dalam kabin kendaraan, jauh dari kesan murah. Detail simple yang menarik lainnya adalah adanya tampilan seperti karbon di panel tengah, yaitu pada kisi-kisi AC. Ini menambah kesan sporty elegan pada interior. Secara fungsi mungkin nggak terlalu bermanfaat ya, tapi detail karbon yang simple ini sangat menarik untuk dipandang. Kemudian di sini ada kontrol AC yang masih manual. Dan tentunya ada tuas transmisi. Kebetulan ini adalah tipe manual 6 percepatan. Nah, untuk transmisi manual ini, penempatan posisi gigi mundurnya agak beda dikit dengan kebanyakan mobil di sini. Selektor gigi mundur justru di sisi paling kiri dan arah depan. Biasanya diposisikan di kanan ke belakang. Ra masalah sih, awale wae sing kagol engko suwi-suwi yo biasa. Selain manual, Glory 560 ini ada varian transmisi otomatis dengan mekanisme CVT.
yaitu untuk varian L 1500cc turbo dan 1800cc NA. Satu lagi yang menarik yaitu kontrol rem parkir yang sudah pakai tombol alias electronic parking brake. Mantap lur, ora kangelan narik-narik tuas. Sekarang kita pindah ke bagian tengah yaitu jok baris kedua. Sama seperti pintu depan, pintu tengah ini dilengkapi kulit untuk membungkus sisi dalamnya. Plus ada aksen karbon di sini. Sungguh ketok mewah banget. Secara umum, desain jok belakang memang mirip dengan jok depan. Tetapi, memang lebih sporty dan nyaman jok depan. Desain jok tengah cenderung rata. Ya, karena tujuannya agar bisa ditumpai 3 orang. Dari aspek jok ini, Glory 560 ini sepertinya menyasar segmen atau kelas menengah. Mengapa demikian? Dari aspek jok ini mengisyaratkan bahwa mobil ini memberi kenyamanan berkendara. Jadi, kenyamanan untuk nyopir. Nek kelas menengah ke atas, biasanya kan pemilik menggunakan jasa sopir pribadi. Dengan demikian, maka kursi baris kedua harus dibuat senyaman mungkin untuk sang juragan. Legroom baris kedua ini sebenarnya relatif sempit untuk kaki saya. Untuk kaki dengan tinggi badan 171 cm. Tetapi diuntungkan dengan bentuk jok depan yang melengkung, sehingga memberi sedikit space untuk kaki penumpang tengah. Untuk pengkondisian udara alias AC kabin tengah ini sudah disediakan 2 kisi-kisi AC. Jadi tenang aja, ra bakal sumuk, tetap semriwing. Untuk Glory 560 varian L, di bagian tengah jok dilengkapi dengan armrest yang menyediakan tempat untuk minuman alias cup holder. Sekarang kita mundur ke sisi paling belakang. Sebagaimana low SUV 3 baris, Glory 560 ini mengakomodir satu keluarga besar yang beranggotakan 7 orang. Dan seperti umumnya SUV berdimensi kecil yang memaksakan aplikasi jok 3 baris, pasti jok baris ketiganya cenderung sempit. Sepertinya, istilah yang pas adalah bukan 7-seater, tetapi 5+2. Plus 2-nya ini untuk anak-anak. Ya, karena jok bagian belakang hanya nyaman untuk anak-anak. Bisa sih orang dewasa duduk di situ, tetapi sepertinya nggak akan bertahan lama. Nek suwi yo sikile ke jubos. Tetapi, jika hanya mengajak beberapa penumpang dan harus membawa cukup banyak barang, kursi baris ketiga tinggal dilipat aja. Menariknya, lipatan kursi ini rata lantai, sehingga bisa menghasilkan space yang luas. Ya, itulah berbagai keunggulan dan kekurangan Glory 560 berdasarkan pantauan kami. Bagi yang berencana membeli mobil pada kisaran harga 200 jutaan, Glory 560 ini layak dipertimbangkan. Apalagi, DFSK memberikan layanan garansi 7 tahun atau 150.000 km untuk Glory 560 ini. Dengan berbagai keunggulan dan layanan garansi tersebut, pantas saja jika Glory 560 laris pada saat pameran IMS 2019. Yang mendapat pesanan 1056 unit. Jumlah pesanan Glory 560 saat IMS 2019 mengungguli jumlah pesanan Toyota Rush yang hanya 852 unit. Dugaan kami yang tertarik dengan Glory 560 ini sangat banyak, tetapi sepertinya masih wait and see. Menunggu bagaimana performa dan durability atau endurance dari produk-produk DFSK, salah satunya Glory 560 ini. Ya maklumlah, banyak yang hati-hati membelanjakan uang ratusan juta untuk menembus sebuah mobil, apalagi jika membeli mobil pertama. Kami sangat tertarik untuk mencoba bagaimana performa Glory 560 di berbagai medan jalan dan bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Sekian video first impression Glory 560 dari kami. Nantikan video selanjutnya, semoga bermanfaat. Salam.
Thank you.